Bismillahirrahmanirrahim. Bedah BTS Buletin Teman Surga itu ya dengan tema berani bersih itu baik gitu ya. Nah teman-teman pernah nggak sih gitu ya waktu mana siang yang terik banget gitu ya dan berkeringat, ada teman yang ngeliatin kita terus gitu ya, tercium bau yang nggak enak gitu ya. Nah, bau yang bikin kita tuh nggak nyaman banget gitu ya, mau bilang ke teman gitu ya takut dia tersinggung gitu ya. Akhirnya kita nggak bilang deh gitu ya tentang baunya, tapi gitu ya setelah dia menjauh gitu ya, setelah teman kita menjauh kok baunya masih ada gitu ya, ternyata telisik gitu ya, bau itu ada dari tubuh kita gitu ya, dari bau burket kita gitu ya. Astagfirullah gitu ya. Ini sering kita jumpai di dalam pergaulan kita gitu ya, bukan hanya masalah burket tapi masalah menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita sendiri. Salah kalau kita nggak pandai menjaga kebersihan badan kita, bisa memperburuk stabilitas perkawanan kita loh. Bersih itu peduli, seperti halnya orang tua kita yang paling cerewet kalau masalah kebersihan diri atau tubuh kita, mulai dari urusan mandi, bahkan sewaktu kita kecil gitu ya, kalau pas pagi baik waktu sekolah maupun waktu liburan pasti kita disuruh bersih-bersih gitu ya. Nah, di sini gitu ya, itu baru masalah kebersihan diri gitu ya. Nah, kaitannya gitu ya dengan bersih lingkungan sekitar juga ini sangat-sangat penting. Lingkungan sekitar tempat kita tinggal, mulai dari rumah, selokan sampai sungai dekat rumah kita juga penting untuk dijaga kebersihan dan kesehatannya. Selain memang pencemaran lingkungan di sungai datanya cukup mengejutkan. Bahkan menurut data Badan Pusat Statistik, pencemaran sungai gitu ya di tahun 2015 sebanyak 343 titik sungai mempunyai kualitas buruk dari 471 titik sungai yang dipantau oleh KLHK. Sedangkan untuk pencemaran di lautan, data LIPI tahun 2018 menyebutkan perkiraan 100.000 sampai 400.000 ton plastik per tahun milik masyarakat Indonesia masuk ke laut Indonesia. Astagfirullah gitu ya. Jadi kalau kita pikir dengan cuek gitu ya pada kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan itu nggak masalah atau nggak ngaruh, maka itu menjadi masalah yang besar gitu ya. Kesucian itu bagian dari iman gitu ya. Bahkan di sini Allah gitu ya ciptakan manusia di dunia ini, salah satu misinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Dan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan gitu ya bahwa kesucian adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis lain pun menyebutkan sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka keindahan. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Ya. Nah, dari situ gitu ya bisa juga mengenai tuhur ini gitu ya, atau kata tuhur atau kata suci ini gitu ya. Dalam hadis gitu itu artinya adalah suci gitu ya. Dan kesucian di dalam agama Islam itu mencakup kesucian maknawi dan kesucian indrawi gitu ya. Kesucian ini merupakan syarat sahnya sholat, baik suci dari hadas yang dapat dihilangkan dengan cara berwudu, mandi, maupun suci dari najis yang dibersihkan, sehingga sucilah pakaian, badan, dan tempat yang akan digunakan untuk sholat gitu ya. Bahkan taharah ini gitu ya dipelajari pertama di dalam fikih Islam, sampai para ulama membuat sebuah kaidah malayatimul wajib ila bihi fahuwa wajib, perkara yang menjadi penyempurna dari perkata wajib hukumnya juga wajib. Nah, salah satunya adalah masalah bersuci, baik wudu maupun mandi menjadi wajib keberadaannya sebelum melakukan ibadah sholat. Nah, bahkan gitu ya di dalam Islam sendiri gitu ya Rasulullah SAW gitu ya mensunahkan kita untuk wangi gitu ya. Bahkan dari Muhammad bin Aliyah berkata, aku pernah bertanya kepada Aisyah apakah Rasulullah SAW memakai parfum. Ia menjawab ya, dengan minyak wangi, nis dan ambar. Hadis riwayat Anas Sahih gitu ya. Bahkan gitu ya para sahabat gitu ya itu menyampaikan gitu ya wanginya Rasulullah itu gitu ya, Masya Allah sangat wangi gitu ya. Mereka tidak pernah mencium bau wangi gitu ya selain harumnya baunya Rasulullah gitu ya. Kita jadi sudah diajarkan gitu ya bersih wangi gitu ya dari Rasulullah SAW sendiri, sehingga kebersihan diri itu sangat penting gitu ya. Begitu pula dengan kebersihan lingkungan gitu ya, karena jika gitu ya kita tidak peduli dengan lingkungan kita, ya maka akibatnya sangat besar gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya di situ berfirman, telah nampak kerusakan di daratan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar gitu ya. Quran surat Ar-Rum ayat 41 gitu ya. Sehingga dari situ gitu ya Allah mengingatkan
mengingatkan kepada kita gitu ya, supaya gitu ya, kita gitu jangan bermaksiat gitu ya, karena jika kita bermaksiat gitu ya, jika nampak maksiat di daratan dan di lautan gitu ya, maka nanti gitu ya akan terjadi gitu ya kerusakan di muka bumi. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Islam telah mengajarkan kepada kita gitu ya, supaya kita senantiasa menjadikan Islam itu sebagai solusi dari semua problematika gitu ya kehidupan kita, termasuk dengan toharoh ini gitu ya. Ya wallahu alam bisyawab.